Halo semuanya, ya kembali lagi di video ini dan kita nggak bakal bahas tentang Dayana lagi, tapi kita ngebahas tentang perkara lain yang ada di muka bumi ini. Ya apa aja. Sebelum ke berita intinya, kita ada selingan dulu. Ya entah itu berita ataupun hal-hal lucu ya, kita lihat dulu aja lah ya. Ini dia. Well, yang pertama ini datang dari Kaskus. Well. Ternyata ada berita yang jadi hot trade HT ini. Intel disangka tukang parkir, teman-temannya ngakak. Wah, gue juga ngakak sih bacanya. Kalau misalkan Intel benar-benar disangkanya tukang parkir, berarti penyamaran Intel itu sukses bener cuy. Ya orang sampai ngiranya dia tukang parkir, kan kadang ada orang yang beranggapan Intel itu kadang suka jadi tukang nasi goreng tapi bawa HT gitu. Atau tukang rujak atau tukang pecel kayak gitu ya, tukang cuanki tapi bawa HT kemana-mana. Dan ini ini cuma buat lucu-lucuan aja ya, nggak ada maksud menghina ataupun gimana. Dan katanya teman-temannya aja yang teman-temannya si bapak Intel ini atau bapak polisi ini juga sampai ngetawain gitu, soalnya apa orang yang di dalam mobil yang apa nyangka si bapak ini tukang parkir ternyata ngasih uang 2000 cuy. Ya semakin ketawa lah ya teman-teman yang lain, ternyata Intel juga bisa dikasih uang 2000 dia disangka tukang parkir cuy. Coba kita lihat dulu videonya ya. Sekolah di rong ewu. Lu duitnya dasane. Duitnya nama-nama. Beneran itu tukang parkir. Tukang parkir. Wah gila sih teman-teman yang di dalamnya ngetawainnya puas banget kayaknya. Tapi ya mungkin gara-gara si bapak-bapak ini, bapak Intel ini, bapak polisi ini kayak yang memang ngeliatin mobil itu terus kayak ngarahin emang buat markirin ya. Ya wajar aja mungkin si bapak-bapak atau orang yang ada di mobil ini ya nyangka bapak Intel polisi ini ternyata tukang parkir nyangkanya. Ya wajar aja lah ya. Ya udahlah, habis ini kita langsung ke berita selanjutnya. Oke, sip. Nah, kita ambil berita biasa dari akun Lambetura. Gosip terpercaya yang kita sering kulik-kulik. Jadi ini ada berita tentang sebuah video di mana salah satu oknum anggota DPRD Bantul ini ternyata mengatakan kalau pemakaman COVID-19 itu ya protokol, sesuai protokol kesehatan gitu ya, sama seperti memakamkan anjing atau kirik. Ya ini oknum ya, ingat ya, itu Senin 22 Februari cuy. Wah bahaya juga ya, baru-baru juga ya. Mereka membawa apa nih, oh bukan, ternyata 22 Februari ini ternyata apa namanya, aksi relawannya ya yang gak terima ketika bapak DPRD ini bilangnya apa, pemakaman sesuai prosedur COVID itu ternyata cuma jadiin proyek gitu, atau pemakamannya sama seperti makamin kirik atau anjing gitu ya. Dan ini videonya kalau misalkan mau denger. Urip niku kagungane Gusti. Ora apa-apa di covid-ke, bar operasi kanker payudara, penyakit gula mulai di covid-ke njur le mendem kok mendem kirik. Waduh, mung langsung rasa nggo glogol bleseke gek iki alam apa ae sing do mendem saka dinas kesehatan entuk proyek do sapenake dhewe. Nggih mboten? Kok nek kula maju teng pundi napa mleh niki kula mbok tak support rasa wedi ngoten niku wong niku nek ngoten bon saiki mang rasake Pak. Niki ngapun patilan. Oke. Gue nggak terlalu paham bahasa Jawa sih, jadi ya mungkin di sini ada poin-poin pentingnya. Jadi kalau misalkan kalian mau baca, gue nggak bisa sebut baca kekecilan ya, gue nggak bisa lihat. Jadi kalau misalkan kalian mau baca, gue taruh link beritanya aja lah ya di deskripsi, jadi kalian tinggal cek sendiri aja. Dan setelah pernyataan tersebut keluar, ternyata relawan-relawan tentang penanggulangan bencana kayak gitu nggak terima lah ya, dan bikin aksi apa, ngegeruduk tuh apa ya, nyamperin gedung DPRD Bantul ya.
Dimana di sini katanya laporan giat pemakaman hati nurani Oknum Dewan Bantul oleh segenap relawan Covid DIY hari ini Senin 22 bulan 2. Teriringi doa semoga cepat diazab sesuai dosa-dosanya. Well, gue sih cuma mau ngasih kritik aja lah ya. Sebenarnya Indonesia sekarang udah warga-warganya udah apa ya? Udah nganggap ya memang Covid itu ada. Kan kalau dulu orang Indonesia masih mikirnya, di saat negara-negara lain mikir gimana penanggulangannya, Indonesia masih mikir ini Covid tuh ada atau enggak, jangan-jangan memang enggak ada, orang di Covidin doang, Covid diet kayak gitulah ya, tipikal kayak gitulah ya kalau dulu. Nah sekarang kan orang Indonesia udah mulai sadar lah, ternyata Covid itu memang ada. Jadi kalau misalkan kalian cek video yang menurut gue serem nih tentang Covid itu, yang narasi newsroom ya kalau nggak salah, yang apa perjuangan di ICU atau IGD kayak gitu, dimana pas kita lihat suatu rekaman tuh ada video dimana sebelah ada dua pasien ya, sebelahnya ada pasien Covid yang masih hidup, dan sebelahnya lagi ada pasien Covid yang udah meninggal gitu, yang lagi dibungkus gitu, cuma sebelahan tapi kesekat kayak gitu ya. Gue serem lah ya, tapi ya itu bukan bagus sih, maksudnya gimana ya, itu ya sekarang pemikiran orang Indonesia udah mikir memang Covid itu ada cuy, nggak nyerang orang yang tua aja, ternyata yang muda juga banyak yang udah jadi korban gitu, udah yang meninggal bahkan. Gimana ya, jadi nggak etis aja kalau misalnya memang ada oknum Bapak DPRD ini ngomong kalau misalkan apa-apa di Covidkan, pemakaman pun ya semua secara Covid kayak gitu ya. Kalau menurut gue ini pemikirannya udah mundur balik lagi, nggak mikir bahwa Covid itu ada ya. Beliau ini mikirnya mungkin ya masih berpikir Covid itu ada atau enggak, sama kayak Indonesia yang awal-awal gitu masih mikir Covid itu ada enggak sih sebenarnya, jangan-jangan memang semua ini cuma konstipasi. Ya gitulah ya. Padahal sekarang orang Indonesia udah mikir ya ada, Covid itu nyata gitu. Soalnya udah banyak korbannya, bahkan orang sekeliling mereka udah pada ngomong gitu memang Covid itu ada, gak pandang bulu gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Oknum DPRD ini ngomongnya kayak itu ya, gue juga walaupun bukan warga sana ya, ataupun bukan penderita Covid ya sangat disayangkan aja statementnya kayak gitu tuh. Jadi ya mungkin buat Bapak Oknum anggota DPRD ini ya mungkin kedepannya ngomongnya agak hati-hati aja lah ya. Maksudnya ini sensitif banget sih menurut gue, dimana orang-orang sedang berjuang gitu, apalagi nakes tenaga medis kayak gitu yang berjuangnya di depan banget gitu. Dan udah banyak nakes juga, dokter kayak gitu juga, tenaga medis kayak gitu aja yang meninggal gara-gara Covid cuy. Lu bayangin aja, maksudnya kalau misalkan memang mikirnya apa-apa di Covid kan dan diproyekkan atau diuangkan kayak itu ya, itu sih wallahu alam lah ya menurut gue. Cuma ya kalau misalkan di depan kita memang ada faktanya kayak gitu ya udah terima gitu, nggak perlu memungkiri, nggak perlu ya, mungkin gara-gara nggak ngerasain gitu ya, jadi nggak relate gitu sama pikirannya. Tapi ya udahlah ya, mau gimana lagi. Tapi ya mungkin Bapak Oknum anggota DPRD ini udah minta maaf juga mungkin. Jadi ya udahlah, kita mikirnya ya Covid ini ada, mari kita sama-sama lah ya. Maksudnya nggak cuma nakes atau tenaga medis kayak gitu ya yang mesti berjuang, kita juga mesti berjuang dengan cara ya patuhi protokol kesehatan lah ya, bukan minimal sih ya minimal lah ya. Maksudnya kalau misalnya kita nggak bisa jaga orang lain ya udah jaga diri kita sendiri dulu gitu, jangan sampai kita bawa penyakit buat orang lain gitu gara-gara kitanya acuh sendiri sama hal-hal yang menurut orang itu penting cuy. Menurut dia nggak penting, tapi menurut orang penting itu ya bahaya sebenarnya. Kalau misalkan lu acuh sebenarnya, lu bodo amat kayak gitu ya bahaya. Korbannya bukan lu, bisa aja sekeliling lu gitu. Ya udahlah ya. Jadi menurut kalian gimana kalau misalkan ternyata ada
apa Intel yang dikira tukang parkir dan apakah itu Intelnya termasuk berhasil gitu ya? Kan kalau Intel kan nyamar-nyamar kayak gitu ya. Ya mungkin bisa dianggap Intel Pro lah ya. Bisa sampai dikiranya membaur gitu. Dan gimana pendapat kalian tentang statement Bapak oknum anggota DPRD Bantul itu yang ternyata nganggap kalau misalkan COVID ini cuma diproyekkan aja gitu, penguburannya itu secara protokol itu cuma diproyek-proyekkan kayak gitu, dan nguburin secara protokol itu mirip kayak nguburin kirik atau anjing gitu ya. Tapi ya menurut gue sih sangat disayangkan aja kalau misalkan dari anggota dewan kayak gitu ngeluarin statement-statement yang menurut gue nggak penting dikeluarin kalau kayak gitu. Jadi gimana pendapat kalian? Kalau misalkan kalian punya pendapat lain silahkan aja tulis di kolom komentar ya. Ya udah lah, segitu aja videonya. Udah panjang juga durasinya, ya udah lah ya. Bye bye.